Halo para penggemar G-Profis, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penurunan hukum pergeseran Wien, hubungan antara frekuensi dan suhu mutlak radiasi benda hitam ya. Nah, coba perhatikan di sini kalau kita ingat hukum pergeseran Wien mengenai frekuensi dengan suhu mutlak radiasi benda hitam itu seperti ini. Frekuensi radiasi benda hitam membawa intensitas maksimum akan semakin besar jika suhu benda meningkat. Nah, kalau kita rumuskan F sama dengan C kali T, di mana C ini adalah konstanta Wien dalam hubungan frekuensi dan suhu. Nah, sebelum video ini saya sudah menurunkan hubungan antara panjang gelombang maksimum pembawa intensitas terbesar dengan suhu mutlak radiasi benda hitam ya. Nah, sekarang kita hubungkan F dengan T ini. Nah, sekarang bagaimana kita menurunkan rumus hubungan antara frekuensi maksimum radiasi benda hitam dengan suhu mutlak bendanya. Nah, F itu di sini menyatakan frekuensi maksimum ya. Maksudnya frekuensi yang membawa intensitas paling besar. Nah, sedangkan T itu adalah suhu mutlak benda hitam, satuannya adalah Kelvin, suhu mutlak ya. Sedangkan C besar ini konstanta Wien, nilainya adalah ini, 5,879 kali 10 pangkat 10 Hertz per Kelvin. Jadi sekali lagi pada video kali ini saya tidak akan membahas penggunaan hukum pergeseran Wien, tidak. Tetapi saya ingin menurunkan hubungan antara F dengan T itu seperti ini. Kok bisa begitu ya? Dan kenapa kita menemukan konstanta seperti ini? Sebesar ini. Kita bisa menurunkan konstanta Wien yang sebesar ini dengan menggunakan fungsi Lambert-Weiss atau fungsi omega. Nah, mari sekarang kita bahas. Nah, kalau saya gambarkan grafik hubungan intensitas radiasi benda hitam dengan frekuensi yang dipancarkan, itu adalah seperti ini. Grafik distribusinya ya. Nah, ini terjadi pada suhu T tertentu ya. Jadi pada T tertentu. Nah, puncaknya ini kalau ditarik ke bawah, ini akan ketemu yang namanya frekuensi maksimum, yaitu frekuensi pembawa intensitas yang terbesar pada suhu ini. Nah, kalau kita menggunakan fungsi distribusi Max Planck, hubungan antara intensitas radiasi, frekuensi, dan suhu benda hitam seperti ini ya. Rumusnya merupakan gabungan antara fungsi polinom dengan fungsi eksponensial seperti ini. Nah, di mana ini ada E, bilangan Euler. Bilangan Euler sudah kita kenal sebelumnya, yaitu sebesar 2,718 itu ya. Nah, kita bahas satu persatu di sini. H itu adalah konstanta Planck, nilainya 6,6261 kali 10 pangkat min 34 Joule. Sedangkan C itu cepat rambat cair dalam vakum, nilainya ini ya. Nah, ini sering dibulatkan 3 kali 10 pangkat 8. Nah, kalau diambil 4 digit di belakang koma seperti ini ya. Kemudian kalau K di sini untuk menyatakan konstanta Boltzmann, biasanya pakai KB, tapi B-nya saya hilangkan aja supaya lebih sederhana penulisannya. K itu konstanta Boltzmann, nilainya 1,3806 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Oke, saya misalkan dalam persamaan ini A itu adalah 2H per C kuadrat ya. 2H per C kuadrat. Sedangkan B-nya itu saya misalkan H per KT gitu. Jadi persamaannya akan lebih pendek seperti ini. AF pangkat 3 per E pangkat BF min 1. Nah, sekarang perhatikan, AF pangkat 3 ini saya misalkan U saja, sedangkan E pangkat BF min 1 saya misalkan V. Jadi kalau begitu ini dalam bentuk fungsi U per V. Kenapa saya misalkan seperti ini? Karena saya mau turunkan intensitas ini terhadap frekuensi. Harus sama dengan 0 karena kita mau mencari frekuensi maksimum. Jadi ini masalah fungsi minimum maksimum ya. Jadi kalau minimum maksimum ya kita turunkan. Jadi del I per del F itu harus 0 begitu. Nah, sekarang kalau saya turunkan, ini berarti kalau saya turunkan terhadap F, jadi U per V turunannya itu adalah U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Ini harus sama dengan 0. Nah, karena sama dengan 0 berarti pembilangnya ini harus 0 kan? Ya, karena ini 0, pembilangnya harus 0. Sehingga U aksen V itu sama dengan UV aksen. Nah, U aksen itu kalau kita turunkan AF pangkat 3, ini kan A 3F pangkat 2 ya. Nah, sedangkan yang bawah tidak kita turunkan V-nya, tetap E pangkat BF min 1. Nah, kemudian U-nya di sini saya tulis biasa AF pangkat 3. Nah, tetapi V-nya ini diturunkan V aksen.
Jadi ini kalau saya turunkan jadinya adalah B kali E pangkat BF. Nah, kemudian kita bisa menyederhanakan nih. A-nya kan bisa dicoret ini. A-nya bisa dicoret. Kemudian di sini yang ruas kiri tinggal ini aja ya. E kali dalam kurung E pangkat BF min 1. Karena ini F pangkat 3 per F kuadrat itu kan F. Jadi yang ruas kanan BF kali E pangkat BF gitu. Kemudian saya misalkan X itu sama dengan BF. Berarti ini bisa saya gantikan kan. BF dengan X. Nah, ini kan bisa saya kalikan ke dalam kan. 3E pangkat X min 3 sama dengan X kali E pangkat X. Nah, berarti kalau begitu saya bisa pindah X kali E pangkat X ruas kiri. Jadi 3E pangkat X min X E pangkat X sama dengan 3. Berarti E pangkat X ini bisa saya tarik keluar. Minus dalam kurung X min 3 E pangkat X sama dengan 3. Nah, ini saya manipulasi, saya kalikan kedua ruas kali E pangkat min 3. Jadi kalau begitu yang ruas kiri jadi seperti ini, E pangkat X min 3 ya jadinya, yang ruas kanan E kali E pangkat min 3. Sementara min X min 3 tetap ya. Nah, oke, sekarang kedua ruas, ini saya kalikan dengan min 1, sehingga ruas kiri minnya hilang, pindah ke ruas kanan, seperti ini. Nah, sekarang kita operasikan fungsi lambat W kedua ruas. Kalau ruas kiri saya operasikan lambat W seperti ini, ruas kanan seperti itu. Nah, yang sebelah kiri perhatikan di sini. X min 3 dengan X min 3 itu sama, sehingga hasilnya adalah X min 3. Nah, sedangkan yang kanan, hati-hati ini mencari nilai dari ini lambat W min 3 E pangkat min 3. Ini ada dua cabang. Nah, kalau kita ambil cabang yang pertama, kita ambil cabang yang pertama, itu tidak sama dengan cabang yang kedua. Nah, saya ambil cabang utamanya nanti, ya. Min 3 ini saya pindahkan ke ruas kanan, boleh kan? Jadi X-nya sendirian, 3 plus. Nah, ini lambat W untuk min 3 E pangkat min 3, ini saya pilih cabang utama. Karena kalau cabang yang kedua, negatif besar jadinya nanti min 3 itu. Kalau min 3 tambah 3, 0. Ya, tidak menyelesaikan masalah, artinya tidak memenuhi persamaan nantinya. Jadi kalau begitu kita pilih cabang utamanya W0. Ingat ya, lambat itu cabangnya ada dua, ada W0, cabang utama ada W-1. Nah, W-1 itu cabang yang kedua. Jadi kalau begitu kita pilih cabang utamanya ini. Nah, ini saya menggunakan pakai kalkulator Wolfram Alpha, itu hasilnya segini. Jadi W min 3 E pangkat min 3. Jadi bukan kita ambil min 3, tapi cabang yang lain, min 0,178561. Kalau Anda belum mengerti fungsi Lambert W, silakan tonton video saya yang bahas fungsi Lambert ya, supaya lebih mengerti, lebih paham pada video saya sebelum video ini ya. Nah, itu ada. Oke, nah sekarang berarti kalau saya kurangkan 3 dikurangi ini, hasilnya adalah X sama dengan 2,821439. Nah, ingat tadi X itu sama dengan BF loh. Kalau B itu H per KT tadi. Nah, dari dua persamaan ini, maka X-nya itu jadi ini, karena B-nya saya masukkan ke sini. Jadi B-nya belusukan ke situ, jadinya H per KT kali F. Nah, berarti F-nya bisa saya tulis seperti ini kan. F sama dengan Kx per H kali T, gitu. Nah, sedangkan Kx, H itu konstanta yang sudah diketahui nih. Kita masukkan aja. Kalau K di sini kan konstanta Boltzmann tadi, ya. Kita masukkan aja. Kemudian X-nya sudah kita temukan melalui fungsi Lambert cabang utama seperti ini. Kemudian konstanta Planck-nya tadi sudah ya, ini 6,6261 10 pangkat min 34. Nah, ini kalau kita hitung ketemunya ini, saya hitung pakai kalkulator biasa kalau ini ya, hasilnya 0,587869 kali 10 pangkat 11 T. Nah, ini kalau saya bulatkan 3 digit di belakang koma dengan menggunakan notasi ilmiah, nilainya adalah ini ya, konstanta koefisien dari suhu mutlak ini 5,879 kali 10 pangkat 10. Oke, nah kalau rumus ditulis F sama dengan C kali T, maka C ini disebut sebagai konstanta Wien untuk hubungan frekuensi radiasi dengan suhu benda, ya, frekuensi radiasi maksimum. Maka C-nya konstanta Wien-nya itu adalah 5,879 kali 10 pangkat
10 Hz per Kelvin. Nah, ternyata tidak terlalu sulit menurunkan hukum pergeseran Wien, hubungan antara frekuensi maksimum radiasi dengan suhu mutlak benda. Semoga bermanfaat. Physics is very easy and fun.